Matang di hulu, membawa rakit bagandengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah, pada video ini kita akan belajar mengenai pH larutan garam yang mengalami hidrolisis. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya para siswa bisa menghitung pH larutan garam yang mengalami hidrolisis dengan benar. Baiklah, kita mulai dengan mengingat 3 macam garam yang mengalami hidrolisis. Pertama, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Contohnya, CH3CONA. Reaksi ionisasinya, CH3CONA terurai menjadi CH3CO- dan Na+. Reaksi hidrolisisnya, CH3CO- bereaksi dengan H2O menghasilkan CH3COOH dan ion OH-. Hidrolisis menghasilkan ion OH- sehingga larutan bersifat basa. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Contoh soal, berapa pH larutan garam CH3CONA 0,9 molar? Kw 10⁻⁴, Ka 10⁻⁵. Mari kita kerjakan soal tersebut. A. Menghitung konsentrasi ion OH-. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Karena di dalam tanda akar tidak bisa dituliskan angka berpangkat, maka Kw kita tuliskan sebagai X, Ka kita tuliskan sebagai Y, Kw per Ka kita tuliskan sebagai Z. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar X per Y kali 0,9. Konsentrasi ion OH- sama dengan akar Z kali 0,9. Konsentrasi ion OH- sama dengan 3 kali 10⁻⁵. B. Menghitung pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-. pOH sama dengan min log 3 kali 10⁻⁵. pOH sama dengan 5 min log 3. C. Menghitung pH. pH sama dengan 14 min pOH. pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 3. pH sama dengan 9 plus log 3. Kedua, garam yang berasal dari basa lemah asam kuat. Contoh, N64Cl. Reaksi ionisasinya, N64Cl terurai menjadi N4+ dan Cl-. Reaksi hidrolisisnya, N4+ bereaksi dengan H2O menghasilkan N4OH dan ion H+. Hidrolisis menghasilkan ion H+ sehingga larutan bersifat asam. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Contoh soal, berapa pH larutan garam N4Cl 0,9 molar? Kw seberangan 10⁻⁴, Kb seberangan 10⁻⁵. Mari kita kerjakan soal tersebut. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. A. Menghitung konsentrasi H+. Karena di dalam tanda akar tidak bisa dituliskan angka berpangkat, maka Kw kita tuliskan sebagai X, Kb kita tuliskan sebagai Y, Kw per Kb kita tuliskan sebagai Z. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar X per Y kali 0,9. Konsentrasi ion H+ sama dengan Z kali 0,9. Konsentrasi ion H+ sama dengan 3 kali 10⁻⁵. B. Menghitung pH. pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. pH sama dengan min log 3 kali 10⁻⁵. pH sama dengan 5 min log 3. Ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contoh, CH3COONH4. Reaksi ionisasinya, CH3COONH4 terurai menjadi CH3COO- dan Na4+. Reaksi hidrolisisnya yang pertama, CH3COO- bereaksi dengan H2O menghasilkan CH3COOH plus ion OH-. Reaksi hidrolisis yang kedua, Na4+ bereaksi dengan H2O menghasilkan Na4OH plus ion H+. Sifat larutan tergantung pada kekuatan asam atau Ka dan kekuatan basa atau Kb-nya. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka per Kb kali Kw. Contoh soal, berapa pH larutan garam CH3CONH4 0,1 molar? Dan diketahui Kw 10⁻⁴, Ka 10⁻⁵, dan Kb 10⁻⁵. Mari kita kerjakan soal tersebut. A. Menghitung konsentrasi ion H+. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar Ka per Kb kali Kw.
Karena di dalam tanda akar tidak bisa dituliskan angka berbakat, maka KA kita tuliskan sebagai X, KB kita tuliskan sebagai Y, KB kita tuliskan sebagai Z. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar X per Y kali Z. Konsentrasi ion H+ sama dengan 10⁻⁷. B. Menghitung pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 10⁻⁷. pH sama dengan 7. Demikian video pembelajaran kita ini kita akhiri. Semoga para siswa sekalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan soal dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.